Senang dapat kembali jumpa dalam acara Bincang GKI Gema Kasih Indonesia di kanal YouTube YKB GKI TV bersama saya Pendeta Arlianus Larosa sebagai pemandu perbincangan kita. Acara Bincang GKI adalah sebuah acara yang disiapkan untuk menolong kita memahami apa yang terjadi di tengah-tengah masyarakat dan memberi perspektif iman Kristen terhadapnya, serta juga menolong kita untuk memahami pokok-pokok ajaran tertentu dari iman Kristen. Dan dalam episode kali ini kita akan berbincang tentang elit politik dan korupsi. Elit politik dan korupsi. Dan untuk itu telah datang di studio narasumber kita Bapak Pendeta Darwin Darmawan. Selamat datang Pak Darwin. Makasih Pak Al. Ya, Pak Darwin adalah sekretaris satu dari BPM-SW GKI Jawa Barat dan sedang mengambil studi doktoral di Universitas Indonesia di bidang atau Departemen Ilmu Politik. Ya. Jadi kita berbincang tentang elit politik dan demokrasi dengan narasumber yang memahami dengan baik pokok percakapan kita. Nah, Pak Darwin, akhir tahun lalu, November akhir apa Januari awal, kita dikejutkan oleh tertangkapnya dua orang menteri ya. Ada yang tertangkap tangan OTT oleh KPK, yaitu Menteri Kelautan dan Perikanan, dan lalu anak buah dari Menteri Sosial ya tertangkap OTT juga ya. Ini kabar duka sebenarnya, memang kabar duka bagi kita bahwa para elit politik yang kepada mereka kita memberikan kepercayaan untuk mengelola kekayaan negeri kita justru memanfaatkan kekuasaan itu untuk memperkaya diri mereka, Nah, ini kan bukan orang-orang yang miskin, Pak Darwin. Iya. Mungkin dibandingkan dengan rakyat seperti kita yang mereka punya mungkin bukan puluhan tapi ratusan kali lipat, ribuan kali lipat ya. Nah, mengapa orang-orang yang seperti ini yang sudah punya banyak hal sebenarnya dan punya fasilitas, bahkan ketika sudah selesai jadi menteri mungkin masih punya fasilitas juga, saya nggak tahu apakah ada seperti itu ya. Mengapa mereka, para menteri, para elit politik ini, gubernur ada yang tertangkap, masih tergoda korupsi? Iya, ini ini nggak mudah dijawab. Padahal dalam kasus dua menteri itu kan Pak Presiden sudah bilang berkali-kali, tolong jangan korupsi. Selain kerja yang disampaikan ya, tapi masih korupsi juga. Dan yang menyedihkan kan dua menteri ini di beberapa kesempatan menyampaikan bagaimana mereka bekerja buat bangsa, nggak ada kepentingan pribadi. Bahkan ada satu yang diundang di beberapa kesempatan bicara bagaimana kementeriannya menjaga supaya tidak korupsi gitu. Tapi korupsi juga, kurang apa ya kan? Sudah ada perintah presiden, sudah ngomong langsung, tapi masih korupsi juga. Nah, ini nggak mudah dijawab ya. Tapi saya pernah dengar dari seorang politisi ya, salah satu petinggi partai. Jadi dia gambarkan begini, uang itu seperti sungai yang mengalir di depan kita sebagai politisi. Oh, selalu ada terus gitu. Uang itu terlihat terus mengalir. Kita nggak mau nyemplung ke situ, sungainya belok, belok ke kita buat supaya kita berenang di dalam uang korupsi. Ini istilah dia, Pak, sebagai petinggi partai. Betapa besar godaannya maksudnya. Kita nggak niat pun tadinya bisa jadi terpaksa harus korupsi. Saya percaya itu terjadi karena di balik kekuasaan yang dimiliki oleh pemerintah atau siapapun yang punya kekuasaan, itu kan ada begitu banyak sumber daya alam, sumber finansial yang tadi istilahnya seperti aliran sungai yang nggak berhenti ngalir gitu kan, dan kita nggak mau nyebur ke situ, dia belok ke kita gitu. Nah, pada titik ini kan kita kemudian susah dengan mudah menghakimi, kok kalian begitu, kok udah kaya begitu. Karena apa? Karena orang-orang yang dulu kritis terhadap kekuasaan, toh juga kemudian beberapa ketika sudah masuk dalam kekuasaan sistem pemerintah, etis mereka sudah bungkam, nggak lagi kritis, dan ada yang kena tangkap
gara-gara korupsi. Nah, karena itu begini, dari sisi perilaku politik sebetulnya ada banyak hal yang membuat seseorang korup. Ya, kita bicara misalnya salah satunya, saya ingat Pendeta Emmanuel Girisinggi itu pernah bilang budaya kita juga kadang-kadang menganggap pemberian itu sebagai sesuatu yang wajar, yang biasa. Terima kasih itu Pak Alianus berbuat sesuatu ke saya, datang mendoakan ke saya, ya saya pengen mengucapkan terima kasih, kirim buah kepada Bapak. Kalau saya punya lebih dari buah, kirim uang, ya. Nah, perilaku budaya seperti ini kan ya karena namanya budaya, ya kita berpikir ya nggak apa-apa juga ketika sebuah tender dimenangkan oleh perusahaan tertentu, si perusahaan mau kasih uang ke saya, ini kan budaya, kan bukan nyuap, udah beres tendernya, ya saya terima lah, ya, mungkin Pak, mungkin begitu, ya. Tapi dalam kacamata ilmu politik juga kita tidak boleh menafikan bahwa biaya politik di Indonesia itu sangat besar. Dan itu ditanggung oleh mereka yang berkompetisi itu, ya. Dan mereka, partai tidak dapat dana dari pemerintah. Dari mana dana buat kampanye, buat beli alat peraga. Dan ketika one man one vote one value diberlakukan, kadang-kadang orang berkontestasi secara pragmatis. Supaya saya dapat suara banyak, pakai uang. Dan itu kan yang membuat kita sering mendengar kalau mau jadi anggota dewan di level kota, kabupaten, siapin misalnya paling sedikit 5 miliar. Ada yang bilang tergantung kotanya, tergantung apa jumlah pemilihnya. Kalau kamu mau jadi bupati, mau jadi wali kota, siapin paling sedikit sekian puluh miliar. Itu bukan rahasia dalam praktek politik yang berbiaya tinggi di negeri kita. Nah, dari mana uang-uang itu, Pak? Uang itu kan bisa dari pribadi kalau dia kaya raya. Tapi kalau dia tidak punya uang, pasti ada cukong politik yang membiayai. Nah, apa ada makan siang yang gratis? Kalau sudah keluar sekian miliar, bisa dibalikin dong. Iya, paling nggak, oke, kamu denger-denger lah kalau ada tender apa, saya kasih tahu. Ya itu bisa saja. Nanti dia terima kasih lagi. Oke juga loh, gue dapet cuannya lebih banyak daripada kasih ya gitu. Lain kali. Nah, perilaku ini kan kemudian di backstage politik ya terjadi, Pak. Jadi tadi ada budaya, ada biaya politik kita yang mahal, ya ada kultur materialisme yang menaruh nilai kejujuran di bawah kekayaan misalnya. Orang yang kaya dianggap lebih berhasil, lebih terhormat dibanding orang jujur. Jujur hancur, kayak gitu-gitu kan? Ya. Jadi banyak faktor sih, Pak, kenapa orang korup. Artinya berarti sistem kita, sistem demokrasi sendiri yang memberikan peluang dong. Bisa karena dikatakan begitu. Tapi kan dikatakan tadi kan ada semboyan bahwa power tend to corrupt and absolute power corrupt absolutely. Bukankah negara demokrasi sebenarnya kan melawan kekuasaan atau power yang absolut? Lalu mengapa yang melawan power yang absolut itu bisa terjerembab ke korupsi? Iya, ini menarik nih, Pak. Ya kenapa begitu ya? Betul. Demokrasi itu kan lahir dalam rangka mengcounter kekuasaan yang despotik, raja yang absolut dan seterusnya. Lalu rakyat diberikan peluang buat memerintah berkuasa. Gagasannya kan begitu. Tapi problemnya kan begini, Pak. Tidak mungkin 100 juta rakyat semuanya berkuasa. Jadi rakyat yang mana yang berkuasa? Nah, rakyat yang berkuasa diwakili mau tidak mau oleh beberapa orang. Ini yang disebut elit dalam kehidupan politik. Nah, apakah elit ini benar-benar menjadi perpanjangan aspirasi rakyat, menyuarakan hati rakyat? Ini kan nggak ada jaminan. Nah, karena itu ketika demokrasi kita anggap pasti akan menjamin mereka yang terpilih secara demokratis itu tidak korupsi, itu asumsi yang keliru. Karena elit ini nggak ada yang tahu bagaimana kadang-kadang ya sorry aja kualitasnya, kapasitasnya.
Atau kalau begitu bisa karena cukup suburnya masih tingginya tingkat korupsi di antara para elit politik kita, entah eksekutif, legislatif, yudikatif pun yang menyidang menghakimi juga terlibat. Apakah kita bisa mengatakan bahwa di negara kita, Indonesia yang kita cintai ini, demokrasi itu hanya alat bagi para elit untuk meraih kekuasaan? Itu bukan demokrasi, tapi alat yang dipakai oleh Iya, bisa saya. elit politik untuk meraih kekuasaan saja sebenarnya. Jadi bohong demokrasinya. Iya, demokrasian gitu ya. Ya bisa, tapi juga masih ada orang-orang baik di dalam kehidupan demokrasi yang memang komit untuk memperjuangkan rakyat. Tetapi mungkin catatan penting buat kita adalah begini: di tengah kultur materialisme, biaya politik yang tinggi, lalu juga patron klien, pemahaman kita yang duduk di penguasa itu patron, sudah ideal penguasa, titisan misalnya dewa dalam kultur tertentu gitu ya. Lalu kita membiarkan begitu saja mereka bekerja, dan kita cuma klien yang ikut, yang percaya. Ini kemudian mengizinkan perilaku korup itu tidak ada kontrol. Seperti yang kemarin kan sempat keluar di bulan-bulan November akhir awal Desember, ketika wakil rakyat di Jakarta katanya mau naik gaji. Itu kalau nggak ada yang kritik, nggak ada yang menyuarakan, itu akan kejadian atas nama demokrasi. Apakah itu berarti sebenarnya sistem kita kurang ketat? Karena kan kata Bang Napi itu kan ya, kejahatan terjadi karena ada kesempatan. Jadi sistem kita ini masih memberikan kesempatan untuk kerap, karena misalnya tingkat transparansinya rendah. Misalnya di DKI dulu kan susah korupsi karena Pak Ahok, gubernur kita sebelumnya itu begitu transparan, you bisa lihat tuh sidang-sidang ya, terbuka gitu. Sekarang ditutup. Apakah karena sistem kita memang memberi kesempatan, dan kalau begitu sang pembuat sistem itu memang sengaja membuat itu supaya dapat kesempatan korupsi? Ya bisa saja begitu Pak. Nggak transparan kan, yang membuat orang berani mencuri kan karena nggak transparan. Kalau dia berani, nggak mungkin berani kalau dilihat orang mencuri kan. Perilaku korup kan perilaku yang diam-diam ngambil, kira-kira begitu. Nah, bisa sistemnya, bisa juga karena itu tadi biaya politik yang tinggi, bisa karena budaya, bisa karena orang yang nggak kuat deket-deket sungai uang yang ngalir ke dia. Dan itu ya, dia katakan Pak, saya juga kaget beneran Pak. Jujur ya, dia dalam itu dia benar bahwa memang begitulah. Dan ini partai yang sangat dulu sempat mencanangkan sebagai partai yang bersih, lalu agamis gitu. Tapi kenapa waktu ditanya, kok partai Bapak pemimpinnya kena korupsi kasus ini? Ya itu dia bilang, ya Anda belum pernah ngalami, kata dia. Tapi ini yang terjadi, itu kayak sungai uang yang ngalir nggak berhenti. Kita nggak mau berenang di situ, nyamper belok katanya. Nah, ya itu nggak mudah gitu ya. Jadi saya tidak mengatakan menerima perilaku korup, tetapi ada sesuatu yang salah dalam praktek politik di negeri ini, sehingga elit politik menjadi salah satu sumber yang membuat indeks korupsi di Indonesia itu tinggi sekali di dunia. Ya, ada kenaikan ya, tingkat 80 dari 185 negara. Dulu lebih jelek lagi di bawah. Ada perbaikan waktu masih sedikit, walaupun masih sedikit. Ada perbaikan. Pak Darwin, mengapa sih pemiskinan itu tidak diberikan kepada para pelaku korupsi? Daripada hukuman mati sih, menurut saya hukuman mati janganlah melanggar hak HAM. Mengapa tidak dimiskinkan saja mereka yang korupsi itu? Kita akan bicarakan setelah informasi berikut itu. Tetap bersama kami dalam Bincang GKI di kanal YouTube BKB GKI TV.
Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Terima kasih masih bersama kami dalam acara Bincang GKI Gema Kasih Indonesia di kanal YouTube BKB GKI TV bersama saya Pendeta Aris sebagai pembantu perbincangan kita, dan kita sedang berbincang tentang elit politik dan korupsi bersama Bapak Pendeta Darwin Darmawan. Bagi sahabat DKB GKI TV yang ingin memberikan komentar atau pertanyaan, silakan dituliskan di chatroom yang tersedia. Nanti Pak Pendeta Darwin dengan senang hati akan meresponsnya. Pak Darwin, tadi kan di ujung segmen yang pertama tadi itu saya katakan, mengapa sih daripada hukuman mati kan melanggar HAM, mengapa nggak dimiskinkan keluarganya sampai ke anak-anaknya lah supaya pada kapok gitu. Lu ambil uang rakyat, gua miskinin lu sampai sehabis-habisnya. Iya. Mengapa itu? Apakah itu nggak diatur dalam undang-undang? Kalau nggak diatur, bukankah hakim sebenarnya bisa memberi hukuman tertentu supaya jadi jurisprudensi begitu loh? Atau jangan-jangan hakim juga takut melakukan itu? Iya, menarik. Mungkin perlu dilihat lebih dalam. Rasanya memang belum ada aturan memiskinkan koruptor ya. Dan kalau itu dilakukan, rasanya bisa lebih baik dalam hal menimbulkan efek jera. Nah, bisa saja kayaknya itu nggak dilakukan karena begini Pak. Saya sempat dengar ya, ya nggak apa-apa korupsi, dapat uang 100 miliar, masuk penjara bisa tetap hidup enak di dalam penjara. Lalu keluarga kaya raya begitu keluar sudah selesai, punya financial freedom. Ya nggak apa-apa kan? Ya apalagi katanya ada perilaku mereka bisa keluar 1 bulan, 2 bulan, jalan-jalan, pulang ke rumah alasannya sakit macam-macam. Yang saya mau katakan, bisa saja belum ada efek jera yang begitu hebat sehingga para koruptor begitu sudah tertangkap pakai rompi orange masih bisa dada-dada foto-foto. Ini kan nggak ada remak elunya gitu loh. Nggak ada rasa malu, nggak enak, kayak so what gitu. Ini semua biasa aja. Biasa kok. Bisa saja karena lagi apes kata mereka. Lagi apes. Ini nunggu kocokan siapa yang keluar nama aja katanya. Karena semua banyak yang begitu katanya. Ya saya nggak mau judging begitu. Tapi bisa karena tidak ada efek jera. Tapi juga belum tentu hukum kemudian efektif 100% membuat orang tidak korup. Ya, kecuali dimiskinkan tadi, benar-benar dimiskinkan. Mungkin kalau sudah dibuat orang bisa takut. Wah, kalau ketangkap saya miskin, udahlah cukupin, bisa saja ya. Tetapi ada orang-orang yang tidak begitu juga bisa jujur. Ada orang yang sudah begitu pun aturannya bisa tetap korup. Mencari celah ya. Selalu ada celah kan. Yang dihukum mati di Cina misalnya kan karena korupsi, hukumannya kurang apa? Tapi ada saja yang korupsi. Nah, Pak Dor, tadi kan Pak Dor mengatakan tadi bahwa memang dalam sistem kita ini masih ada. Tadi kan sudah mengatakan itu seperti uang sungai, kita ngambil dia ngebelok ke kita gitu loh. Jadi ada sebuah sistem yang memungkinkan kita korupsi sehingga akhirnya ya korupsi gitu loh. Tapi seingat saya, mudah-mudahan ini tidak keliru. Toh misalnya kata media Pak Ahok itu kan termasuk orang yang juga menjadi anggota DPR, jadi gubernur dalam sistem yang membuka peluang untuk korupsi, tapi ia bisa tetap tidak korupsi. Berarti sebenarnya ini bukan pertama-tama karena ada kesempatan dan ada sistem yang agak longgar, tapi ini soal nilai yang dianut. Dari mana itu, Pak? Iya ya, itu makhluk unik ya di tengah-tengah kehidupan politik. Karena tidak banyak yang demikian. Nah, saya
percaya ya itu produk dari nilai-nilai personal yang ditanamkan dalam keluarga, ditambah dengan nilai-nilai iman yang dia hayati, sehingga membuat dia cukup firm, bisa walaupun airnya sungainya ke dia lari Deras, gitu, dia. dia lari lagi ke tempat lain. Dia diam aja nggak usah renang dah. Ya ini anomali dan nggak banyak. Tapi kan ada optimisme beberapa orang yang ada di anggota dewan di Jakarta di partai tertentu. Anak-anak muda itu ya Anak muda menjanjikan ini. iya, menunjukkan nggak selalu harus begitu kok. Dan sebagai fakta sebetulnya yang diterima anggota dewan itu lebih dari cukup. Besar. Ya, ada dana reses, ada dana kunjungan ke dapil. Oh, itu besar sekali. Tapi tidak cukup besar kalau kemudian diperhitungkan biaya politik. Termasuk misalnya perintah partai yang meminta mereka setor setiap bulan sekian dijatah. Atau ketika mereka tergoda untuk menjadikan proyek-proyek tertentu pemerintah sebagai sumber pembiayaan partai. Ya katanya dulu ya, saya nggak nyemplung di sana, tapi bukan rahasia kan, misalnya Kementerian A, Kementerian B jatah partai C, Kementerian C, D jatah partai B gitu. Karena apa? Karena di situ ada peluang untuk pendanaan partai. Dan memang ini juga sistem politik kita yang mungkin perlu diperbaiki. Partai itu nggak ada anggaran. Dari mana? Kalau bukan dari politisinya. Dan sumbernya kan pasti ya nggak bisa mengharapkan sumber normal gitu ya. Atau dari konstituen nggak bisa, susah. Konstituen juga nggak mau kasih uang. Tapi sekali lagi kan kalau ada tadi orang seperti Ahok ya, dan tadi anggota-anggota DPRD dari partai tertentu yang masih muda-muda itu di DKI Jakarta yang tetap bisa bilang bukan kayak Tidak. dulu no, tapi korupsi bukan ya, bukan. Tapi betul-betul no. As long as kita dengarkan dari report media, mereka masih bisa menjaga. Berarti sebenarnya tetap bisa hidup tanpa korupsi, meskipun sistem kita sebutlah memberi peluang untuk korupsi. Berarti kembalikan tadi nilai-nilai. Tapi Pak Adrian bilang apa? Nilai-nilai diterapkan dalam keluarga dan Spiritual keagamaan ya. Ya. Apakah itu sedang mengatakan kepada kita bahwa nilai-nilai yang ditanamkan oleh kita nih para orang tua kepada anak-anak kita memang menyuburkan budaya korupsi? Dan apa itu kira-kira yang membuat anak-anak kita atau sekarang mereka yang di politik, apa yang dilakukan oleh orang tua mereka yang membuat mereka merasa tenang-tenang saja kalau tidak jujur atau korupsi? Apa sih? Iya, ini pertanyaan yang mendalam nih Pak, dan menarik buat kita jawab bersama-sama ya. Iya, saya juga melihat misalnya begini ya Pak. Menarik kalau disurvei, apakah ada orang yang tidak pernah nyontek selama sekolah? Ya ada, itu menarik jawabannya. Saya mungkin menduga di atas berapa, 75% Nyontek. jawab pernah nyontek. Saya pernah nyontek Pak. Saya nggak pernah nyontek. Bapak sama sekali. Nggak, kasih contekan ya. Lah, itu kan sebetulnya salah juga ya. Ya tetap salah. Kalau nilai kalau dasarnya adalah kejujuran, itu juga keliru. Memberi contekan juga salah ya. Disuap dan menyuap. Membuat skripsi orang juga saya pernah. Iya. Tapi Bapak nggak pernah nyontek. Nggak. Oke. Nggak pernah. Ya, jadi saya pernah Pak. Ya. Kenapa saya pernah nyontek? Karena tekanan untuk mendapat nilai baik. Oh, kebetulan Tekanan. kalau di keluarga kami nggak peduli tuh lu mau juara apa kagak, nggak ada yang peduli. Ya. Nah, nilai ini kan bisa juga kemudian dikuantifisir jadi materi. Tekanan, kamu dihargai orang kalau nilaimu baik, uangmu banyak ya. Lalu orang menganggap ini sebagai sesuatu yang bernilai dibandingkan jujur misalnya. Oke. Nah, sebetulnya kan kalau orang korup itu biasanya orang yang sudah biasa nyontek dulunya katanya. Nyontek aja udah biasa, kecil-kecil, lama-lama yang nggak apa-apa, nggak jujur. Memang kita butuh kok gitu. Kita harus baik kok. Baik itu dalam hal harta. Ada kebutuhan kok macam-macam. Nah, bisa saja Pak, Bapak bagus karena nggak pernah nyontek, karena keluarga Bapak menanamkan yang nggak perlu, itu bukan yang utama. Yang utama itu jujur. Itu kan contoh dari pendidikan keluarga yang kelihatan Pak. Nggak dikatakan juga yang penting jujur sih, tapi
Lalu kenapa Bapak nggak nyoba? Wah, karena mampu, pintar. Bukan soal pintar, tapi memang nggak ada tuntutan dari keluarga kamu harus jadi juara, nggak ada tuh. Oke. Harus nilai begini, Oke. nggak ada tuntutan itu. Berapapun nilaimu ya sudah, kadang-kadang juga nggak diperhatikan kok. Oke. You dapat berapa aja no problem. Oke. Ya, ya. Iya. Jadi Ada apa adik saya tinggal kelas pernah no problem juga, nggak dimarahin, iya, ini biasa menarik. aja. Mungkin ada pengaruhnya Pak dari pola asuh, dari nilai-nilai yang ditanamkan. Jadi berat sekali dong Pak Darwin kalau begitu. Kalau itu karena kita di dalam keluarga, di dalam kehidupan beragama udah mungkin tanpa sadar menanamkan nilai-nilai yang menyuburkan korupsi, berat sekali dong untuk Iya, menghentikan korupsi ini. Betul Pak. Iya. Saya pikir ya, termasuk kan lucu di partai-partai yang dekat dengan hal-hal sosial dan keagamaan, justru di sana subur dengan perilaku korup. Kementerian Sosial, Kementerian Agama, itu kan korupsinya banyak. Dan ini sebetulnya gambaran dari keberagamaan kita yang Tangkal ya. dangkal, cuma ritual, tapi nggak didasari dengan sesuatu yang bernilai, integritas, kejujuran, dan seterusnya. Ya. Di negara kita tadi kan Pak Darwin menyampaikan soal ranking korupsi ya. Ya. Kalau dalam ranking itu kita ini berada di gimana sih Pak, apa namanya, kegawatannya nih korupsi di negara kita sekarang di kalangan para elit? Kalau indikatornya itu ya, indeks persepsi korupsi 80 dari 185 negara. Ya di tengah-tengah. Nah, tapi itu kan juga belum mencerminkan sebetulnya realita yang sesungguhnya. Bisa saja ini seperti fenomena gunung es, ya, indikatornya ada beberapa, tapi yang belum ketahuan karena kultur, karena ya kebutuhan, karena tamak dan seterusnya kan nggak selalu terekam Pak ya. Jadi ya disebut gawat hal-hal sehari-hari kan sebetulnya ya yang membuat kita kemudian merasa kalau polisi mah ya memang begitu. Hal kayak begitu kan ini udah jadi gambaran kita nih sudah nganggap biasa gitu loh. Cuman kan tadi Pak Darwin mengatakan misalnya saya mau tanya, kalau Pak Darwin Mas ingat nih, Cina itu Republik Cina itu tingkat indeks persekusinya sama Indonesia? Saya nggak lihat Cina kebetulan ya. Tapi ada korupsi di sana, ada yang dihukum di sana. Saya nggak lihat tapi ukurannya. setelah hukuman mati, apakah ia menjadi lebih baik atau tidak? Nah, saya belum tahu tuh Pak, ada yang sejujurnya ya. Perlu dicari tahu. Itu menarik, artinya saya sekali lagi khawatir tadi bahwa mengapa korupsi menjadi semakin atau tidak bisa dikendalikan karena memang tidak ada punishment yang betul-betul membuat orang jerak. Hukuman mati pasti kontroversi. Kalau ini kan kemarin tuh di akhir tahun ketika anak buahnya Menteri Sosial ditangkap dan itu langsung kan hukuman mati bagi Menteri Sosial. Pelakunya karena apa? Karena ini dia mengambil uang COVID. Itu kan mengambil dari penderitaan. Kita lagi terancam diambil ya. Ya mungkin setimpal barangkali kalau diukur setimpal, tapi pasti menurut saya bakal pro kontra karena para pejuang HAM akan mengatakan hukuman mati itu no, kita nggak berhak mengambil nyawa seseorang. Berarti penjara seumur hidup, ya udah lah. Saya sekarang 30 tahun ya, berarti seumur hidup berarti 60 tahun. Saya keluar 30 tahun di penjara, dipotong ini ya 50-45 tahun saya keluar. Duit masih banyak. Tadi Pak Antari bilang punya kebebasan finansial. Nah, jadi jangan-jangan memang sistem kita tidak membuat orang jerak. Jadi omong kosong dan pemberantasan korupsi kalau begitu. Ya tidak juga, kan ada KPK yang berhasil melakukan OTT dan beberapa kasusnya itu kakap gitu ya. Jadi enggak juga sih. Ya dua yang terakhir di akhir tahun itu kan besar itu ke menteri gitu loh. Yang ditangkap itu menteri itu yang punya juga power politik. Betul Pak. Dan ketangkap atau itu bukan sandiwara ya? yang nggak tahu real politik. Tapi itu kan jelas dan itu satu dari
partai ya yang dekat dengan penguasa, pendukung penguasa. Jadi ketika itu ditangkap, ya apapun yang terjadi di balik itu menunjukkan ada keseriusan pemberantasan korupsi ya. Dan untuk itu kita patut optimis ke depan korupsi bisa ditekan. Nah, apakah yang kita perlu lakukan supaya atau gereja lakukan supaya ikut menjadi bagian dari yang berusaha menghentikan, saya nggak bilang budaya ya, budaya itu kan luhur, menghentikan kebiasaan korupsi ini? Kita akan perbincangkan setelah informasi berikut ini. Tetap bersama kami di YKB GKI TV. Sahabat YKB, mari kita memuji Tuhan. Saya Octavianus akan menemani Anda 2 kali dalam sebulan, setiap hari Kamis setelah program Pernikahan Bahagia. Dengan instrumen gitar, saya akan memainkan lagu-lagu yang pernah kita dengar dalam konsep fingerstyle gitar. Jangan lewatkan program Sela setiap Kamis 2 kali dalam sebulan setelah program Pernikahan Bahagia. Halo sahabat YKB, kami akan menyapa Anda dalam program baru berbahasa Toraja, Umpama Tanah Pena atau Penyejuk Hati bersama saya, Rismawati Palute. Ini adalah sebuah program renungan singkat tentang kehidupan kita sehari-hari yang didasari oleh firman Tuhan yang disampaikan dalam bahasa Toraja. Program ini akan tayang setiap hari Jumat, jam 1 siang di channel YKB GKI TV. Sahabat, mari kita tetap semangat melangkah bersama Tuhan. Selamat laku kita solanasan, Tuhan memberkati. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Terima kasih masih bersama kami dalam acara Bincang GKI Gema Kasih Indonesia bersama saya Pendeta Arnes Larus. Sebagai pembantu perbincangan kita berada pada segmen yang terakhir dan kita sedang berbincang tentang elit politik dan korupsi. Bila ada komentar, pertanyaan, masih ada kesempatan silakan tuliskan di chat room yang tersedia. Dan kita kembali kepada narasumber kita Bapak Pendeta Darwin Darmawan. Pak Darwin, kita kan udah bicara mengapa terjadi korupsi. Kita bilang gila benar kalau ini para pelaku ini nggak tahu malu. Tapi menggerutu aja kan nggak ada gunanya, Pak. Iya Pak, betul Ya, Pak. kita menggerutu terus begini kenapa begitu. Kalau kita tidak terlibat dalam upaya pencegahannya kan omong kosong juga ya. Nah, sekarang apa yang bisa dilakukan oleh gereja supaya gereja menjadi bagian dari komunitas yang melawan
atau kalau bisa menghentikan, kalau nggak bisa mengurangi kebiasaan-kebiasaan korupsi ini, Pak? Ya, salah satu yang menjadi sumber penanaman nilai untuk jemaat kan kebaktian, Pak. Oke. Ya, nah bagaimana sebetulnya kebaktian juga bisa menanamkan nilai kejujuran, nilai rasa syukur. Kalau memang nggak punya, nggak usah korupsi dan seterusnya. Sehingga kita bisa melihat bahwa pergumulan dunia, salah satunya korupsi, itu juga menjadi sesuatu yang digumuli secara serius oleh gereja. Kawan-kawan NU misalnya punya hubungan dengan KPK dan mereka melakukan sosialisasi tentang korupsi kepada anak. Lalu bersama-sama KPK membuat kurikulum tentang anti korupsi untuk pesantren misalnya ya. Menarik. Ya, kalau ini bisa kita kerjakan, YKB misalnya bisa melakukan, media kita bisa menjadi corong untuk menyuarakan perlunya sikap anti korupsi dan seterusnya. Akan lebih terdengar gaung dan pentingnya serta signifikannya nilai-nilai tersebut. Yaitu beberapa hal yang mungkin bisa kita pikirkan sebagai gereja, Pak. Ya. Jadi pendidikan begitu ya, upaya penyadaran dan penanaman nilai-nilai kejujuran supaya nanti ketika anak-anak menjadi besar mereka tidak terjebak dalam tindakan yang sama. Betul. Tapi by the way, apakah gereja sendiri udah terbebas juga nggak dari korupsi? Iya, secara umum kan begini, Pak. Tadi ada budaya patron klien. Ketika klien rakyat menganggap patronnya ini tinggi, superior, selalu baik, pengayom, lalu tidak kritis, ada potensi si patron ini melakukan tindakan korupsi seperti yang dipraktekkan oleh elit politik di negeri ini. Nah, sebagai institusi yang ada power spiritual, kalau kemudian relasi patron klien ini dihidupi tanpa semangat egalitarianisme, semangat melakukan kritik atau masukan yang konstruktif, bukan tidak mungkin pemimpin-pemimpin gereja melakukan power abuse. Ya, bisa kemudian hambanya bukan Tuhan tapi uang. Ya. Oke. Dia lebih perhatian kepada yang kaya, yang suka memberi pelawatan pilih-pilih. Kalau yang miskin salah ditegurnya keras, kalau yang kaya didiemin, nggak apa-apalah. Nanti kita kekurangan donatur misalnya, bisa saja begitu kan? Kalau orang tidak sadar bahwa power ini juga bisa berbahaya dan membuat orang korup karena memanfaatkan kekuasaannya. Kalau ada pelayan gereja atau pejabat gerejawi yang memang secara hukum atau terang memang mengambil uang gereja, itu jelas korupsi. Oke ya. Tapi kan tadi kan Pak Darwin mengatakan yang ini menarik. Apakah itu berarti kalau gereja dan para pelayan di dalamnya melayani orang berdasarkan siapa yang memberikan uang lebih banyak atau sedikit, itu adalah tindakan korupsi? Iya dong. Karena apalagi kalau standarnya bukan hukum dunia. Maksud saya begini, hukum dunia kan take and give. Kamu memberi sesuatu saya wajar membalas itu. Kalau itu ya masih bisa ditolerir. Tapi standar kita kan hukumnya preferential option for the poor misalnya, atau for the weak. Justru kepada mereka yang memiliki kelemahan atau anggota tubuh yang paling lemah lah, kata Paulus, kamu harus memberi perhatian atau kasih. Nah, kalau kemudian gereja hanya memperhatikan orang-orang yang mampu, yang suka memberi, ya ini kan korupsi, Pak. Korupsinya double itu. Kalau gereja, apakah itu berarti gereja nggak boleh, atau gereja atau para pelayan gereja nggak boleh menerima pemberian tertentu? Kalau pejabat publik kan jelas nggak boleh. Gratifikasi. Apakah gereja nggak boleh menerima pemberian tertentu? Atau pelayan gereja? Ini pendeta, dia mau Natal nggak boleh menerima kiriman buah dari saya. Nggak kirim deh. Iya. Pak Ardanus yang lebih pengalaman dari saya sebetulnya menjawab ini. Ya, ini kan nggak mudah ya Pak. Ada pemberian, kita tolak
karena kita nggak mau itu gratifikasi, sebab kita sudah diberi dalam tanda petik ya, dijamin hidupnya. Kasihan juga ketika orang mau bersyukur, Yang tulus memberi dan menerima sesuatu dari Tuhan melalui orang juga kan sebetulnya nggak keliru, ya. Cuman akan jadi persoalan kalau itu dinanti-nantikan, kalau itu kemudian jadi sumber pembedaan. diberikan kode gitu ya. Iya, lalu kita bisa melakukan manipulasi pelayanan supaya diberikan. Nah, itu sudah tindakan korupsi. Nah, biasanya beberapa orang yang strict bilang ya kalau mau kasih saja ke gereja, tulis no name gitu, supaya dia nggak dan si pemberi juga kan mestinya begitu. Dia mestinya memberi pendeta supaya si pendetanya kan bersyukur ke Tuhan, bukan karena ke orang. Kalau memang tulus mau memberi supaya bersyukur, kasih aja no name. Kan pendeta misalnya dapat buah atau pemberian materi kan, aduh ini dari siapa ya? Terima kasih Tuhan gitu. Bukan terima kasih Pak Dianus ngirim bingkisan. Misalnya ya Pak. Ya, jadi saya tidak hitam putih melarang atau membolehkan, karena tiap-tiap orang yang menerima pun mestinya punya respon untuk punya mekanisme kontrol yang tetap baik gitu. Tapi kan orang kan bisa menerima sesuatu. Atau pertanyaan gini, mengapa, apa yang dapat membuat orang lalu kehilangan kebebasannya, integritasnya ketika dia menerima sesuatu? Mengapa ia tidak bisa bertindak tetap free? Iya, You berikan ke saya, oke, saya terima, thank you, saya tahu kamu berikan ke saya. Tetapi itu tidak akan mengubah sikap saya kepada Anda. Sama seperti ketika yang tidak pernah memberi apapun, tetap saja sama hubungan kita, tidak akan mempengaruhi. Iya, itu saya pikir ideal Pak. Saya melihat subjektivitas itu mau tidak mau ada dan susah untuk dihindari sepenuhnya atau hitam putih. Kalau Bapak memberi kepada saya dan saya tahu pemberian itu tulus, lalu diberikan berkali-kali, pasti kan saya akan merasa dekat sama Bapak, ya, nyaman. Oke. Nah, ya, misalnya kalau ada kebutuhan yang sama pelayanan dari seorang pendeta, satu Bapak yang suka memberi, satu yang tidak pernah memberi, nggak usah deh nyebelin misalnya, nggak usah memberi, waktunya sama, jamnya terbatas, tidak mungkin seorang akan memilih melayani yang ini karena dia lebih dekat dengan ya. Tapi kalau itu emergensi yang sebelah sana? Ya ini kasusnya sama-sama emergensi misalnya. gitu. Ya kalau kasus etik kadang-kadang dibuat ekstrim supaya orang ini pasti akan ke sini. Nah, ini kan sudah jelas menggambarkan independensi itu kadang-kadang dikondisikan oleh relasi subjektif ya Pak. Iya, jadi kenapa tidak boleh ada gratifikasi? Sebetulnya kan semangatnya gitu. Cukupkan dengan apa yang ada. Di luar itu suap, gratifikasi, supaya kamu sebagai pelayan publik, ASN, ya sama. Enggak misalnya bikin paspor atau apa. Kalau ada orang yang suka kasih amplop bisa cepat, bisa ya kayak gitu Pak. Ada seorang yang menulis nih, netizen menulis di media sosial begini. Kalau gereja betul-betul ingin terlibat dalam upaya pencegahan korupsi, mulai dengan diri sendiri, misalnya menuliskan di warta jemaat bahwa tidak menerima persembahan yang didapat dari hasil korupsi. Itu kenapa enggak misalnya? Ada nggak gereja yang begitu? Nggak ada Pak. Kenapa? Jangan-jangan ya dia nggak berani lantang juga, seperti mungkin nggak ada aturan untuk memiskinkan orang. Ya di dalam konteks bernegara bisa saja begitu ya. Tapi apakah itu sebenarnya bukan dianggap kurang etis begitu? Bisa kurang etis. Bisa juga gereja nggak berasumsi bahwa mereka yang memberi persembahan adalah cuci uang. Bisa juga kan. Jadi ngapain sih perlu disampaikan? Atau misalnya dirumuskan dengan itu kan negatif, dengan positif. Terima kasih atas persembahan yang diberikan dari hasil usaha dan pekerjaan yang jujur di hadapan Tuhan. Wah, itu baik. Dan mestinya kenapa kita nggak lakukan sebagai upaya kita juga membiasakan atau membudayakan ya kejujuran, anti korupsi dan seterusnya. Jadi ada baiknya kalau di gereja itu seperti itu ya. Bagus juga Pak. Iya ya. Ini saya sih waktu itu baca di medsos dan saya, oh iya ya. Tapi ini kayak itu kita seolah-olah judging kepada
anggota jemaat kita, padahal kita kan mesti mengajarkan berpikiran positif, Iya. menghormati orang, menghargai mereka yang memberi, gitu ya. Ya, bukan kita tidak mau tahu dia dari mana, ya. Ya tentu ada percakapan pastoral, tetapi sekali lagi kan bisa dirumuskan dalam bentuk positif seperti tadi. Iya, Terima kasih atas persembahan yang diberikan dari hasil pekerjaan dan usaha yang jujur di hadapan Tuhan. Ya, rasanya baik tuh, Pak. Iya. Berani mulai nih Pak Darwin. Oh, saya udah nggak di jemaat ya. Udah nggak di Iya, jemaat. iya. Jadi kita yang ngomong nggak ada di jemaat. Tapi itu baik, Pak, ya. Rasanya bagus juga kalau di. Tapi kan intinya tadi kan bagaimana gereja dan keluarga betul-betul memberikan teladan tentang kejujuran dan integritas itu. Iya, Ya, iya. kita tidak boleh melarang orang memberikan sesuatu pada gereja, memberi sesuatu kepada entah siapapun, tapi siapapun yang menerima apapun dari siapapun, jangan biarkan dirimu, sikapmu dipenjara, ditentukan oleh Pemberian. pemberi. Walaupun orang kadang-kadang begini loh, jangan salahkan orang yang memberi. Orang yang memberi nggak punya maksud apa-apa juga. Dia tulus-tulus saja, dia tidak ingin supaya Anda mengistimewakan dia, tapi sang penerima yang suka membedakan, mungkin karena ia ingin mendapatkan lebih lagi, dia mengistimewakan. Kadang-kadang sang pemberi memang tulus-tulus saja sebenarnya. Ya. Jadi dalam diri setiap orang berarti ya kejujuran. Jadi kurikulum mengenai kejujuran sangat diperlukan. Ya, tadi menarik ya, yang dari kerjasama NU dengan KPK. Iya. Baik, Pak Darwin, apakah kita bisa mengatakan dengan demikian sebenarnya gereja-gereja juga sebenarnya belum menjadi contoh yang cukup baik lah mengenai, atau sudahkah gereja menjadi contoh yang baik dari perilaku yang tidak korupsi ini? Iya, tidak mudah menjawabnya karena tiap-tiap gereja punya kondisi dan pergumulan yang tidak sama ya. Tapi buat saya tidak ada hal yang cukup baik untuk sesuatu yang baik. Oke. Ya, jadi kita semua dalam proses untuk menuju kesempurnaan. Jadi ya apapun kondisinya, sudah 9 atau 8, kita kan perlu terus belajar memperbaiki diri ya. Tapi semangat gereja pastilah semangat anti korupsi. Nggak mungkin Tegas. gereja punya semangat korupsi. Ya, Pak. Dan Ya. orang Kristen mestinya juga Tegas terhadap itu, bahwa sikap kita adalah anti korupsi. Jangan memberi, jangan menerima yang bukan haknya. Baik Pak Darwin, percakapan kita sudah panjang ini. Sebelum kita mengakhiri percakapan kita, apakah ada pesan pastoral yang mau disampaikan kepada umat, kepada pemirsa YKBGKI TV berkaitan dengan topik kita pada episode kali ini? Silakan Pak Darwin. Iya. Pemirsa GKI TV, kita pernah mendengar firman Tuhan yang bilang kamu adalah terang dunia. Nah, hakikat terang itu pasti akan mengusir kegelapan. Kalau korupsi itu diibaratkan sebagai kegelapan, dan tingkat korupsi yang parah di Indonesia itu kegelapan yang pekat. Maka yang perlu kita tanyakan adalah di mana kita sebagai terang. Kalau kita sebagai terang betul-betul telah menjadi terang, maka kegelapan itu pasti akan hilang atau berkurang paling sedikit. Nah, panggilan kita sebagai umat Tuhan di Indonesia adalah supaya kita bisa menghadirkan terang. Salah satunya kita mengusir kegelapan yang mematikan karena perilaku korup yang terjadi, entah itu dalam elit politik atau di berbagai lapisan kehidupan yang lain. Tuhan memberkati kita semua. Pak Darwin, terima kasih atas pencerahan yang diberikan kepada kita pada episode kali ini. Dan sahabat DKBGKI TV, terima kasih atas kebersamaan kita. Bila ada masukan-masukan, saran-saran yang akan dikirim kepada kami melalui 0812-8188-9191. Saya ulangi, 0812-8188-9191. Terima kasih sekali lagi dan sampai jumpa pada episode yang akan datang. Tuhan memberkati kita. Sampai jumpa.